Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kontroversi ruqyah dan pengobatan atau azimat dan doa-doa untuk kesehatan. Al-Faqih rahimahullah ta'ala berkata, sebagian daripada ulama membenci atau memakruhkan ruqyah dan juga obat. Namun mayoritas ulama memperbolehkannya. Adapun ulama yang menganggap makruh atau membenci ruqyah dan obat, mereka mengambil hujjah dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Diriwayatkan dari Al-Amsi, dari Abu Dhabiyah, dari Khuzaifah ibnu Al-Yamani, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menengok seorang laki-laki yang sedang sakit, lalu memegang lengan orang yang sedang sakit tersebut, dan ia mendapati ada seutas tali di tangannya. Maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Ia menjawab, "Ini benang ruqyah atas sakitku." Kemudian Khuzaifah memotong tali tersebut dan berkata, "Seandainya engkau mati, maka aku tidak akan mensolatimu." Kisah lain diriwayatkan oleh Zainab, istri Abdullah. Ia berkata, "Pada suatu hari Abdullah datang kepadaku dan melihat ada tali di leherku. Maka ia bertanya, 'Kalung apakah itu?' Aku menjawab, 'Ruqyah atas penyakitku.' Maka ia memotongnya dan berkata, 'Sesungguhnya keluarga Abdullah harus terlepas dari syirik.'" Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri berkata, "Semoga Allah mengasihi orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang samar dan perkara yang jelas. Ruqyah itu merupakan perkara yang diduga-duga oleh mereka, sementara mereka tidak mengetahui dari mana asalnya kesehatan. Apakah kalian tidak melihat pada apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, jangan menjauhkan orang sakit dari apa yang diinginkannya. Barangkali Allah menjadikan kesembuhan dari sebagian apa yang diinginkannya." Adapun hujjah atau dalil dari ulama yang memperbolehkan ruqyah dan obat sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit tanpa menyertakan obatnya, kecuali kematian dan tua. Maka minumlah susu sapi, karena sapi memakan dan mencampur berbagai tumbuhan." Diriwayatkan dari Al-Hajjaj bin Arta'ah, beliau bertanya kepada Imam Atta tentang ta'wiz atau azimat dan jampi-jampi. Imam Atta berkata, "Kami tidak mendengar dimakruhkannya akan hal itu, kecuali sebelum kalian masuk Islam, wahai ahli Irak. Karena ibadah didirikan dengan badan, maka kita wajib mempelajari hukum-hukum agar ibadah menjadi sah. Begitupun mempelajari ilmu pengobatan untuk kesehatan. Maka kita harus mempelajarinya, agar tiang dari ibadah kita menjadi sehat." Pendapat tentang hukum-hukum yang memperbolehkan pengobatan lebih banyak daripada yang memakruhkannya. Oleh sebab itu, para ulama memperbolehkan mengamalkannya, walaupun tidak mengetahui dalil nasnya atau dalil dari Al-Quran dan hadis, dan juga tidak yakin. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang ruqyah. Namun dalam keluarga Amr bin Hazam melakukan ruqyah, dan mereka menjampi-jampi dari sengatan kalajengking. Maka mereka dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW
dan mereka memalingkan wajahnya seraya berkata, "Engkau sungguh melarang ruqyah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak menganggap buruk siapapun dari kalian yang bisa ruqyah. Jika untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah dan hafalkanlah. Sesungguhnya larangan itu bagi orang yang beranggapan bahwa kesehatan berada di dalam obat. Adapun apabila mengerti bahwa kesembuhan itu dari Allah dan obat merupakan sebab, maka tidak apa-apa." Dan dikisahkan pula ketika Nabi Muhammad SAW terluka di perang Uhud, Nabi SAW mengobati dirinya dengan tulang yang ditumbuk. Dan Nabi SAW telah meruqyah dengan surah Al-Mu'awwidzatain atau surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Asar atau hadis sahabat yang meriwayatkan meruqyah dengan surah Al-Mu'awwidzatain sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ketika salah satu dari keluarga Rasulullah SAW sakit, maka beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu ditiupkan pada kedua tangannya dan diusapkan pada bagian tubuh yang sakit. Dan ketika beliau sakit sebelum meninggal, aku membaca kedua surah tersebut dan meniupkan pada kedua tangan beliau, lalu mengusapkan kedua tangannya ke tubuhnya sendiri, karena tangan beliau lebih besar berkahnya daripada tanganku. Sahih Muslim, juz 2 halaman 277. Dan dalam hadis Yunus dan Ziyad, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika mengeluh sakit, beliau membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu ditiupkan pada tangannya dan mengusapkan tangannya pada anggota tubuh yang sakit. Dan menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'ad, menceritakan kepadaku Al-Mufaddal dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika mendekati tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu meniupkan kedua telapak tangannya dan mengusap ke seluruh tubuhnya yang bisa diusap, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu 3 kali. Sahih Bukhari juz 3 halaman 230. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang kontroversi daripada ruqyah dan obat. Adapun sesungguhnya masih sangat banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW yang meruqyah dengan surah Al-Mu'awwidzatain, terutama dalam kitab tafsir surah Al-Mu'awwidzatain. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tangi, tangi. Ayo, iya akan ditarik. Anu. Dapat. Ayo. Oh, dapat. Dapat nilai besar. Dapat. Nana ngasih dapat mancing inilah besar. Kuman videonya keparkan. Yuli nila. Nil. Nenek. Oh, dikit sayang. Oli nil. Panen mapuan. Ngali sunanang.